Halo bro semua, Wapur di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan materi tambahan mengenai CPU di video sebelumnya yang linknya saya sertakan di kolom deskripsi ataupun di pojok kanan atas. Panduan lanjutan memilih CPU, mari kita ketekin. Pada video kali ini, kita akan lebih lanjut melihat spesifikasi sebuah CPU langsung dari website Intel dan AMD bro semua. Dan sebagai tambahan untuk melihat spesifikasi sebuah CPU, saya sertakan database dari website TechPowerUp yang isinya merupakan list dan database ataupun spesifikasi CPU yang lumayan lengkap untuk kita lihat semua nanti bareng-bareng. Hal mendasar pertama yang harus kita ketahui untuk melihat spesifikasi sebuah CPU, kita bisa masuk ke website Intel atau AMD sebagai referensi utama dari pabrikan CPU itu sendiri teman-teman. Kita akan mulai dengan Intel CPU teman-teman. Sebagai contoh, kita akan mengambil salah satu sampel CPU langsung dari websitenya Intel itu sendiri. Katakan di sini, kita mau mengambil sampel dari Intel i9 12900K, kemudian kita akan lihat spesifikasi CPU tersebut. Kemudian, kita akan coba bandingkan dengan CPU lain, misalnya dari i7 14700. Pertama-tama, tentunya kita masuk ke halaman intel.com. Ini kemudian saya rubah bahasanya ke bahasa Inggris, teman-teman. Kemudian masuk ke menu Product, pilih Core Processor, kemudian pilih Intel Core i9 Processor, teman-teman. Kemudian masuk ke Product tab, di All Generation, pilih Gen 12, di View All, pilih Desktop. Scroll ke bawah sedikit, lalu klik i9 12900K untuk masuk ke halaman spesifikasi tentunya. Terlihat di sini adalah Intel Gen 12 i9 CPU dengan codename-nya adalah Alder Lake. Kalau ada yang tidak paham arti spesifikasi di sini, teman-teman tinggal klik question mark dan silakan dibaca penjelasannya seperti ini. Kita cek contoh di sini, spesifikasi i9 12900K memiliki 16 core, 8 performance core dan 8 efisiensi core dengan total thread sebanyak 24. Berikutnya keterangan soal maksimum turbo frekuensi yaitu di angka 5,2 GHz dan maksimum turbo frekuensi untuk efisiensi core ada di angka 3,9 GHz. Base frekuensi core-nya ada di angka 2,4 GHz. Untuk frekuensi lainnya, teman-teman semua bisa cek sendiri di sini. Contoh informasi berikutnya adalah besaran cache dan TDP dari CPU ini teman-teman semua. Ada informasi kapan CPU ini di-launch, yaitu di Q4 2021. Maksimum RAM yang didukung adalah 128 GB, mendukung DDR4 dan DDR5 untuk jenis Intel Gen 12 ini. Memori channel ada dua, artinya terdapat dua IMC di CPU. Juga informasi memori lainnya ada di sini teman-teman semua. Terlihat CPU ini memiliki iGPU menggunakan graphic card model UHD 770. Juga terdapat informasi lainnya terkait iGPU ini teman-teman semua. Informasi seperti versi DMI Bridge juga diinfokan di sini, yaitu versi 4.0. Juga informasi maksimum DMI LAN disebutkan di sini, walaupun aktualnya tergantung implementasi chipset dari pabrikan Mobo tentunya. Informasi terkait PCIe LAN bisa dilihat juga di sini, misalnya backplane PCIe CPU di mana versinya adalah 5 dan 4,
sedangkan jumlah LAN PCIe CPU ada 20 LAN. Informasi lainnya misalnya dukungan soket di LGA 1700, informasi TG Max dan operating temperatur di angka 100 derajat Celcius, sekali lagi, apabila tidak mengerti arti spek di sini, klik question mark dan silakan baca penjelasannya. Silakan diteruskan eksplorasinya, jangan ragu-ragu, di mana teman-teman semua bisa cek informasi spesifikasi lainnya. Misalnya, CPU ini sudah tidak mensupport instruksi AVX 512. Kembali ke layar atas, teman-teman semua bisa klik tab Compatible Product. Di sini memperlihatkan list dari chipset-chipset yang didukung oleh CPU ini, di mana dapat berjalan dengan dukungan chipset 700 dan chipset 600 series. Teman-teman bisa lihat di sini semua. Tetapi ini akan terkait dengan jenis motherboard yang teman-teman semua akan pilih tentunya. Selalu perhatikan baik-baik informasi di halaman ini. Sekarang kita coba kembali ke halaman sebelumnya yang memperlihatkan list CPU i9 Gen 12. Lalu, klik kotak checkmark di samping nama CPU. Di sini kita akan coba membandingkan CPU ini dengan CPU lainnya. Kemudian kembali ke halaman awal seperti yang disebutkan sebelumnya. Kita akan pilih Intel CPU Gen 14 seri i7, maka kita pilih Intel Core i7 di sini. Terus masuk ke tab Product, di All Generation, pilih Gen 14 untuk i7-nya, dan di View All pilih Desktop. Klik kotak checkmark di sebelah kiri nama CPU i7 14700. Di bagian bawah terlihat ada dua produk CPU yang akan kita bandingkan. Klik tombol Compare berwarna biru tersebut, akan muncul halaman perbandingan. Teman-teman semua bisa bandingkan side by side semua spesifikasinya di sini, dari nama CPU, jumlah core, thread, kemudian juga frekuensi. Juga misalnya di sini adalah perbandingan tahun peluncuran ke market. Ada juga misalnya perbandingan dukungan memori, dan juga jenis iGPU yang ternyata masih sama modelnya. Nah, teman-teman bisa teruskan scroll dan silakan untuk bisa cek sendiri di sini. Banyak informasi spesifikasi yang teman-teman semua bisa cek di sini secara langsung. Berikutnya kita beralih ke AMD CPU teman-teman semua. Kita akan masuk langsung ke halaman AMD website. Katakan di sini kita akan cek dua CPU AMD, yaitu 5000 series dengan Ryzen 7 5800X3D dan 7000 series dengan Ryzen 7 7800X3D. Masuk ke web amd.com, kemudian masuk ke menu produk, pilih menu prosesor, masuk ke bagian personal desktop, dan pilih Ryzen. Lalu teman-teman lanjutkan dengan klik menu specification. Akan dibawa ke halaman list dari CPU-CPU buatan AMD tersebut teman-teman semua. Pertama-tama, kita mau lihat Ryzen 5000 series, maka klik Ryzen 5000 series. Lalu sebagai contoh, cari Ryzen 7 5800X3D. Sebentar, kita cari di sini. Nah, ini. Lalu klik nama CPU tersebut, teman-teman semua. Di halaman spesifikasi, klik Expand All, dan silakan scroll pelan-pelan.
Kita lihat nama lengkap dari CPU. Family-nya bernama Ryzen, yaitu seriesnya 5000 untuk kelas desktop. Codename-nya adalah Vermeer. Generasi arsitekturnya adalah Zen 3. Terdapat jumlah core sebanyak 8 buah, juga mendukung multithreading. Jumlah thread-nya ada 16, 2 kali lipat dari jumlah core-nya. Terdapat informasi boost clock, L1, L2, dan L3 cache, sama dengan halaman Intel. Apabila ingin mengetahui arti dari sebuah daftar spesifikasi, lakukan mouse hover ke tombol informasi huruf I teman-teman, walaupun tidak semuanya ada. Informasi lainnya seperti default TDP, pabrikasinya mendukung 7 nanometer, dan informasi lainnya ada di sini. Informasi soket CPU yang didukung terlihat menggunakan AM4. Dukungan chipset yang bisa running CPU ini juga terlihat di sini, tetapi ini tergantung kepada implementasi di motherboard dari pabrikan motherboard masing-masing. Terdapat juga informasi dukungan boost CPU, juga instruction setnya adalah x8664. Informasi dukungan set instruksi juga terlihat di sini. Terdapat juga informasi TG Max dari CPU ini. Berikutnya adalah dukungan connectivity seperti USB, SATA, informasi PCIe backplane di angka 24 atau 20. Batasan support PCIe expansion di mana tergantung chipset juga ada di sini teman-teman. Dukungan memori di CPU ini hanya di DDR4, jumlah channelnya ada 2, yaitu artinya ada 2 IMC di CPU. Juga info speed memori yang tergantung kepada konfigurasi DDR RAM yang digunakan. Di sini memperlihatkan semakin dipenuhinya slot dari RAM tersebut, semakin turun speednya dari RAM tersebut teman-teman. Versi CPU ini tidak mendukung iGPU, sehingga membutuhkan GPU discrete teman-teman. Sekarang kita kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian pilih Ryzen 7000 series dan klik CPU Ryzen 7 7800X3D dari list. Sama seperti sebelumnya, klik tombol Expand All. Terlihat nama CPU di sini, Ryzen 7 7800X3D. Serinya adalah 7000 series dan jenisnya adalah desktop. Codename CPU ini adalah Rafael AM5 dengan arsitektur Zen 4. Jumlah core-nya ada 8 dan jumlah thread-nya ada 16. Base clock-nya di 4,2 GHz. Juga informasi L-cache-nya. Di sini L-cache L3 besarnya di 96 MB, lumayan gede teman-teman. Dan CPU ini sudah menggunakan fabrikasi 5 nanometer untuk CPU core dan 6 nanometer untuk I/O die-nya. Support Profile Memory OC Expo juga terlihat di sini. Support PBO juga dengan spesifikasi OC dari pabrikan AMD. Di sini sudah support soket AM5. List dari chipset yang mendukung CPU ini juga kelihatan di sini teman-teman semua. CPU ini masih mendukung instruksi AVX 512 yang Intel sudah hilangkan dari CPU-nya, dan tentunya adanya instruksi-instruksi lainnya teman-teman semua. Ada informasi mengenai TG Max dari CPU dan launch date dari CPU ini yaitu di tahun 2023. List support dari konektivitas seperti USB, PCIe backplane juga yang sudah 5.0 ada di sini semua informasinya. Total lane CPU ada 28 atau 24, termasuk list implementasi PCIe tergantung dari jenis chipset yang digunakan teman-teman. Support DDR5 dengan maksimum memori di 128 GB. Juga info speed memori tergantung konfigurasi DDR RAM yang digunakan. Di sini memperlihatkan semakin dipenuhi slot dari memori RAM-nya, semakin turun speed-nya teman-teman. Terlihat sudah mendukung iGPU yang menggunakan model Radeon Graphics teman-teman.
Nah, demikian teman-teman semua contoh spesifikasi untuk AMD Ryzen 7000 series. Teman-teman bisa melanjutkan dengan eksplorasi untuk CPU-CPU AMD lainnya di sini. Tools berikutnya yang bisa kita gunakan untuk melihat spesifikasi CPU adalah TechPowerUp. Pertama-tama, masuk ke halaman techpowerup.com, lalu masuk ke menu Databases, pilih CPU Database. Teman-teman scroll sedikit, lalu search saja di bagian database, misalnya Ryzen 9 7950X3D, lalu klik CPU yang didapat. Nah, pada bagian atas terdapat informasi penting CPU seperti core, thread, TDP, frekuensi, CPU codename, dan jenis soketnya. Di sini kita bisa melihat bentuk fisik CPU, informasi gambar CPU yang terinstal, sampai gambar soket AM5 itu sendiri. Scroll ke bawah terus, teman-teman bisa membaca penjelasan singkat terhadap CPU ini dari TechPowerUp. Di bagian selanjutnya terdapat informasi penting terkait CPU ini, seperti informasi fisikal. Misalnya jenis soketnya yaitu LGA 1718 atau AM5. Besaran TG Max sampai informasi temperatur casing juga ada di sini. Jenis CPU ini adalah desktop, terdapat informasi kapan CPU ini diluncurkan. Terdapat informasi frekuensi yaitu di 4,2 GHz, juga informasi besaran base clock-nya di angka 100 MHz, sekaligus info terkait besaran multiplier-nya. Informasi lain seperti unlock multiplier, TDP, dan juga PPT dari CPU juga ada di sini. Sudah terdapat iGPU di CPU ini. Informasi mengenai memory support sama seperti di halaman AMD website. Informasi PCIe Lane juga info dukungan chipsetnya ada di sini. Eksplorasi lebih jauh, teman-teman bisa semua cek langsung di websitenya TechPowerUp. Kemudian kita kembali ke atas sebentar. Klik bagian yang berwarna ini teman-teman semua. Kemudian klik kanan dan open image in new tab, masuk ke tab tersebut. Terlihat informasi cukup penting di sini, yaitu misalnya info terkait chipset X870E relate terhadap CPU 7000 series ini. Di sini misalnya tambahan informasi LGA, informasi bridge link antara chipset dan CPU, yaitu memakai PCIe 4.0 sebanyak 4 buah LAN. Juga terdapat dukungan di RAM dan integrated GPU di sini. Terdapat juga informasi dukungan USB LAN teman-teman semua. Informasi visual soal dukungan PCIe 16 LAN untuk GPU dan 2 buah NVMe 4 LAN juga terdapat di sini. Di bagian chipset terlihat informasi konektivitas tambahan yang didukung chipset tersebut. Teman-teman semua bisa membacanya secara perlahan-lahan nanti. Informasi untuk chipset lainnya juga bisa teman-teman cek di halaman yang sama. Kita kembali ke halaman awal. Kita coba cek sekarang info terkait CPU Intel, yaitu misalnya Core Ultra 9 285K. Maka di sini teman-teman ketik 285K, lalu setelah ketemu CPU-nya, klik aja di CPU list yang muncul. Sama seperti tadi, di sini terlihat fisik rupa dari CPU, soket, dan juga informasi saat CPU terpasang. Klik kembali gambar warna-warni. Di sini mirip ya teman-teman semua dengan sebelumnya. Teman-teman bisa perhatikan dan nanti bisa scroll sendiri di rumah. Sekarang kita tutup dan scroll ke bawah. Di sini terdapat penjelasan singkat soal CPU ini dari TechPowerUp.
Informasi seperti soket, LGA 1851 terlihat di sini, juga informasi sampai dengan VG Max-nya. Informasi lainnya seperti jumlah core, thread juga ada di sini, sampai performance core dan efisiensi core. Terdapat informasi seperti besaran frekuensi dasar dan bus, frekuensi efisiensi core dan performance core-nya. Apakah CPU juga available untuk di overclock juga ada di sini. Nah, yang menarik, CPU ini sudah support NPU atau Neural Processing Unit dengan besaran top sebesar 13 top untuk kebutuhan AI. Tidak banyak tapi lumayan. Besaran TDP, PL1, PL2, sampai PL Max Extreme di 295 Watt terlihat di sini. Informasi lainnya seperti jenis dukungan RAM di DDR5, support dual channel, dukungan PCIe 4 di secondary LAN, dukungan chipset, juga terlihat di sini teman-teman semua. Terdapat informasi dukungan PCIe Gen 5 di LAN CPU juga ada di sini. Informasi lainnya misalnya list dukungan instruksi oleh CPU ini, informasi soal cache CPU dan lain-lain terlihat juga di sini. Sebelum kita tutup, kita bahas sedikit dengan apa yang dinamakan dengan silicon low tray, teman-teman. Konon, misalnya dua buah CPU Ryzen 7 9800X3D belum tentu memiliki performa yang sama persis, teman-teman. Hal ini tergantung kepada kualitas silikon dalam tanda petik yang terdapat dalam PC kedua CPU tersebut. Hal lainnya terkait dengan silicon low tray adalah ketika manufacturer membuat sebuah CPU misalnya 8 core, dan ada satu buah core dari CPU tersebut mengalami kecacatan, pabrikan tidak serta-merta membuang CPU tersebut. Alih-alih membuang CPU tersebut, pabrikan akan mendisable core yang defect atau rusak tersebut dan akan memberi label lebih rendah atau kasta yang lebih rendah kepada CPU tersebut. Proses ini dinamakan dengan binning, teman-teman. Misalnya, ketika ada sebuah prosesor i7 mengalami kerusakan atau kecacatan di salah satu core-nya, pabrikan tidak membuang i7 itu, tetapi akan memberikan label i5 kepada CPU tersebut selama masih memenuhi spesifikasi dari i5. Apakah silicon low tray akan mempengaruhi performa? Secara umum tidak, teman-teman. Kecuali teman-teman sering berkutat di area yang disebut dengan overclocking. Baik overclocking di area base clock ataupun overclocking di area multiplier. Itulah mengapa bisa dikatakan walaupun belum tentu selamanya benar, CPU dengan level kelas K ataupun X biasanya sudah lolos silicon low tray, sehingga dapat di-overclock di area multiplier maupun base clock-nya, teman-teman semua. Jadi di sini kita asumsikan, sekali lagi kita asumsikan bahwa CPU kelas X ataupun K sudah lolos dari silicon low tray, walaupun pada kenyataannya kelas antar kelas K atau antar kelas X itu bisa jadi memiliki performa atau tingkat overclocking yang berbeda-beda, teman-teman. Tergantung dengan silicon low tray itu sendiri. Cukup menarik area ini. Demikian teman-teman semua video demo mengenai melihat spesifikasi sebuah CPU. Video saya cukupkan sampai di sini. Semoga video ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman semua. Silakan like bila teman-teman suka, silakan dislike bila teman-teman tidak suka. Terima kasih. Salam dari Ketekin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.